Ya, bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat ya. Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada dua sifat ibadah secara umum ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada dua bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Ya, bahkan jadi rukun kan dalam sholat itu. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat, ya kan ada rukunnya, ada syaratnya. Di antara syarat untuk menunaikan sholat harus berwudu. Kemudian dimulailah masuk kepada rukun. Dari dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Dari takbir sampai salam itu di antara rukun pokoknya baca Al-Fatihah. Itu harus sesuai urutan. Tidak bisa Roski baca misalnya setelah iftitah baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu baru Al-Fatihah, nggak bisa. Atau misalnya cuma iftitah, setelah itu baca suratnya bukan Al-Fatihah. Al-Ikhlas, setelah itu rukunya baca Al-Fatihah dulu baru Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Itu nggak bisa, itu bid'ah namanya. Baik ya? Maka tidak boleh mengada-ngadakan pada satu persoalan ibadah yang sifatnya muqayyadah. Ada langsung ketentuannya, syaratnya, tempatnya, keadaan, waktunya. Karena itu pada sifat-sifat yang ibadahnya itu terikat muqayyadah, ibadah muqayyadah terikat dengan rukun, dengan syarat, tempat, waktu, ya, dan turunan lainnya, itu biasanya Nabi mencontohkan dengan detail dari awal sampai akhirnya. Dalam kasus salat ini bahkan Nabi langsung mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Itu Nabi contohkan dulu. Ya, ada kasus itu di Sahih Muslim nomor hadis 397. Ada kasus seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya, datang ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi maksudnya. Lalu ia masuk, Nabi di sisi yang lain, beliau salat. Setelah salat, thumma atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia selesai salat, salam ke kanan dulu baru kemudian ke kiri. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irja salli fa innaka lam tusalli atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu salat lagi. Kan? Nah, singkatnya fa'ada salatahu thalatha marrat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Datang ke Nabi, Nabi tetap berkata dengan kalimat yang sama. Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, aku bisanya begini katanya. Ya alimni. Dia merasa ada yang kurang tepat nih dalam salatnya kan. Nah, maka mohon ya Rasulullah ajarkan aku. Maka diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Nah ini pentingnya ibadah yang diikat tadi, baik oleh waktunya, tempatnya, keadaannya, rukun, syaratnya. Maka penting ada contoh di dalamnya. Sifat ibadah itulah yang harus mengacu kepada apa? Contoh. Keluar dari contoh itu berpeluang mendatangkan bid'ah, sesuatu yang menyimpang dari tuntunan yang dicontohkan. Paham sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan dan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu seperti sholat. Subuh waktunya ada khusus kan, zuhur ada khusus, asar ada khusus sampai dengan ke isya, kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu. Nggak diikat dengan tempat, di mana saja ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu. Nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah,
dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Betul. Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Betul. Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan dua contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku. Itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Itu poinnya. Ya. Nah, maka disitulah kemudian kita temukan Al-Fatihah termasuk bagian di ragam itu, saking istimewanya. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang ayat khusus, ya, dan surah khusus. Jadi saya katakan setiap ayatnya. Kalau saya katakan ayat itu setiap ayatnya. Setiap ayat. Ya, bahkan nanti kamu kalau baca misalnya tafsir ayat ahkamnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu saat menerangkan surah Al-Fatihah, beliau menyampaikan 10 keistimewaan yang diurai itu setiap ayatnya. Ya, makanya tadi saya katakan ayatnya, ya, bahkan suratnya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, karena hanya diturunkan semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi sebelum beliau tuh nggak dapat itu. Ya, nanti ada dua. Coba cek di Sahih Muslim tuh. Coba di paling bawah, yang kita paling bawah tuh Sahih Muslim. Ya, saya tempatkan Al-Bukhari di atas, itu Sahih Muslim. Nah, coba nomor hadis 806. 806. Ya, nomor hadis 806. Paling kiri itu ya. Nah, paling kiri 806. Coba di 700. Ada subtopik yang ke-6, subtopik 43, topiknya yang ke-6. Ada nggak? Nah, itu betul subtopik yang ke-6 ya, kan ada 44 topik di sini. Kitab Shalatul Musafirin. Nah, ini kan? Ya, jelas ya. Nih, Kitab Shalatul Musafirin, ya kan? Wa qasriha. Ini topik tentang penjelasan salat orang yang dalam perjalanan dan juga pembahasan tentang qasar salat. Kapan salat di qasar dalam perjalanan. Nah, ini subtopik 43 ini membahas tentang bab fadlil Fatihati wa khawatim surah Al-Baqarah. Ya kan? Bab subtopik tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Nah, kalau Razki lihat nih hadis nomor 806, saya persingkat saja ya. Jadi singkatnya ini saya sudah baca yang sudah kita kaji juga. Singkatnya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, ya kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya. Secara singkatnya aja turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Abshir bin Nuraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya. Dengan dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah,